Halo Lum, Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Wih, gimana kabarnya minggu ini? Ya lagi bad mood lah. Kenapa kalau boleh tahu? Sekolah? Nggak, nggak tahu paket nggak datang datang. Oh, iya gara-gara itu deh. Kerusuhan ya sih? Kamu beli dari Jakarta nggak? Nggak tahu dah. Kalau di status sih pas awal pembelian ada awal tulisan demo gitu. Oh, mungkin itu karena demo itu. Tapi Bahkan Hah? harusnya sih udah lewat. Emang masih lanjut. Lah, masih. Ini masih dijaga tempat-tempat. Masih ada yang berlanjut. Bahkan terakhir kali para DPR di Satro kan. Iya, Kamu besok WFH nggak sih? enggak sih. Tempat aku di Cilengsi jadi enggak. Hmm. Soalnya beberapa muridku besok WFH. WFH itu gara-gara ya kayaknya gara-gara ini dah sekolahnya di Jakarta. Yang di Jakarta WFH. Bahkan beberapa universitas besok WFH juga. Ikut demo. Nggak tahu, kayak mungkin kayak diisyaratkan, bolehlah lu ikut demo gitu mungkin ya. Tapi tetap aja kelas kan. Kelas juga jamnya juga biasa jam 7 sampai jam Aduh, 6. Jadi ya mungkin biar nggak ada ketegangan kerumunan sih. Oke, hari ini kita tuh nggak banyak materi kodenya, tapi lebih banyak ke soft skill. aduh, aku lupa. Bentar, izin ke toilet ya. Oke, jangan ditinggal loh ya. Maksudnya jangan ditinggal tidur lagi loh. Kak, Oke, loh, kamu hilang nanti ya. Oke, kalau sudah kita langsung saja. Halo, lu ke mana tuh, tuh, kamu? tuh. Iya, ada apa? Layar kamu hitam. Oke, kita hari ini nggak banyak, materi kodenya nggak banyak. Tapi nanti di soal yang kedua ada kodenya. Kode, ya nanti kita lihat aja. Hari ini lebih banyak ke soft skill. Di sini kita akan bahas soft skill hackathon team. Hackathon team. Kamu tahu nggak hackathon itu apa? Gak tahu. Nggak tahu ya. Jadi, hackathon itu simpelnya adalah kayak lomba membuat program atau aplikasi atau game apapun itu selama Iya. biasanya 1 hari atau 2 hari. Jadi kita punya tim 3 sampai 4 orang atau berapa gitu. Jadi kita lomba. Nggak, ini cuma pengetahuan aja hackathon itu apa gitu. Tapi dalam nyatanya itu hackathon itu biasanya lomba. Biasanya sehari atau itu selama sehari kalau 24 jam mereka nggak tidur. Jadi benar-benar buat program. Ya tidur sih tidur ya. Kadang 4 orang itu eh, tidur 2 tidak. Jadi fokus timnya dibagi-bagi.
kalau istilahnya gantian. Jadi buat gimana caranya buat aplikasi atau game yang ditentuin temanya itu bareng lomba antar kelompok dalam satu waktu. Biasanya 1 hari 2 hari. Nah di situ tuh bener-bener dituntut energinya bener-bener ekstra karena di situ kalau mereka hadiahnya gede banget biasanya. Selain uang tunai biasanya hadiahnya adalah inkubasi bisnis. Nah di sini dia nanti simulasi ketam. Gimana? Cuma pengetahuan umum aja, just Jadi ada for suara robot. hmm? Jadi kayak ada suara robot. Nggak ada, aku nggak dengar. Oke lanjut. Di sini nanti coba pengetahuan sih, karena kita kan private ya, jadi nggak ada tim. Kalau ada tim biasanya kita bisa simulasi langsung. Kita lompatin aja. Nah, ada banyak keterampilan yang penting di abad 21. Salah satunya melatih keterampilan ini untuk bisa sangat tidak rasional untuk mengembangkan sendiri. Nah, karena biasanya aplikasi game nggak mungkin, sangat tidak mungkin dikerjain sendiri. Biasanya ada tim bagian coding, ada tim bagian desain, ada tim bagian yang presentasi. Itu nanti kalau di hackathon biasanya ada tiga jenis manusia ini, yang presentasi, yang membuat desain, dan ada yang coding. Dan di coding sendiri ada dua bagian juga, ada front end sama back end. Yang front end gimana buat tampilan dari desain menjadi web atau aplikasi. Back end itu membuat biar tampilannya itu berfungsi bagus. Jadi biasanya ada front end, ada back end. Kemudian timnya tadi ada desainer, ada yang presentasi juga. Nah ini nggak mungkin buat sendiri, maka di sini ada pengetahuan cara untuk bekerja dalam. Nah kayaknya kemarin kita udah dibuat juga ya. Jadi nanti kemarin kan kita udah buat fungsi itu. Terus hanya ini fungsinya bisa digunain di eh, kode lain nggak? Itu bisa. Nah kita pakai itu. Jadi nanti misalnya nih kalau ada tim, misalnya kita timnya kan semua coder semua ya, yang membuat kode semua kan. Jadi nanti dipisah-pisah, si A, si B, si C itu nanti membuat fungsi yang masing-masing. Karena kan kita kalau kode gitu kan fungsinya kan nggak satu doang. Nah, biar fokus fungsi dari kita pilah-pilah, kita tentuin mau buat apa, fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D. Kemudian masing-masing itu memegang salah satu fungsi. Setelah fungsinya itu buat, misalnya kita buat di file tertentu .py gitu. Misalnya nama fungsinya kita simpen dengan fungsi.py, fungsi 1.py, fungsi 2.py. Nah, nanti pas kita manggilnya kita pakai import itu yang kemarin. Import import nama filenya. Udah, kemudian udah deh kita panggil fungsinya. Nah, modulnya terah. Jadinya kita bisa membagi-baginya. Kenapa harus dengan bentuk pekerjaan ini? Karena lebih banyak keterampilan untuk pelatihan akan dibahas, kemudian mengurangi waktu pengembangan karena kalau dibagi-bagi waktunya lebih cepat. Kemudian kalau dibagi juga kita akan lebih fokus, jadi kesalahan yang akan dibuat akan seminimal mungkin. Bahkan kalau kita debugging atau kita nyari bug ketika program kita udah jadi, itu lebih mudah karena kita tahu nih, baik oh ternyata bugnya ada di fungsi A. Siapa yang fungsi buat fungsi A? Nanti kita bisa laporan si A buat perbaiki fungsi dong biar bugnya itu selesai. Nah itu juga bagian dari mempermudah kita bekerja. Karena nggak mungkin setiap orang harus, sebenarnya kalau di kode itu pemrograman kita tuh nggak diwajibin untuk menguasai semua lini kode yang ada di program kita atau aplikasi kita. Biasanya kita hanya diminta untuk fokus di pekerjaan fungsi yang disuruh dibuat oleh kita. Jadi kita nggak perlu tahu. Ini orang lain buat fungsi, misalnya fungsi perhitungan ini, kita nggak perlu tahu.
gimana caranya. Yang penting kita tahu nih fungsi tersebut berjalan, hasil yang dikeluarkan dari fungsi tersebut itu jadi yang penting orang lain ini tahunya itu berfungsi. Ketika ada kesalahan, nanti kita lempar lagi ke yang membuat fungsi awal. Jadi fungsi jadi enaknya kalau kita bagi punya tim jadi dan dibagi-bagi modulnya dalam membuat fungsi enaknya itu nggak harus fokus ke yang lain. Nah, hari ini kita sebenarnya kalau ada tim ya, kita lagi memanggil bagian dari membuat hackathon. Jadi simulasi buat hackathon ini nggak sehari 2 hari, tapi ini harusnya bisa seminggu. Jadi bebas kalau ada tim bisa dikomunikasiin. Kemudian tulis modul Anda untuk melatih salah satu keterampilan. Alah. Kemudian menulis program, buat program, kemudian programnya itu disimpan jadi modul tertentu .py, kemudian .py ini nanti kita gabung jadi satu untuk biar jadi program yang sesuai. Karena program biasanya kan kemarin kalau aku ulangi lagi, kalau kita pembuat web kita selalu import import modul. Nah, modulnya itu adalah modul yang dibuat orang lain sebelumnya, yang kita import, kemudian kita panggil modul tersebut. Itu kita panggil fungsi yang ada di modul tersebut buat kita gunain di program kita atau modul kita. Jadi, ya bayangannya seperti sebenarnya kita udah menggunakan kode orang lain, tapi di sini kita akan menggunakan kode dari tim kita sebenarnya. Ya kita buat sendiri, jadi kita gunain sendiri. Mengapa pengembangan tim sangat penting dalam IT? Karena ya sumber dayanya dan waktunya sangat perluin banyak, dan kalau kerjain sendiri pasti akan kewalahan banget. Maka dari situ biar cepat dan bagus hasilnya diwajibin, sangat diwajibin untuk bekerja dalam tim. Bahkan sama tim itu enaknya adalah kita bisa juga bisa minta masukan juga bahwa oh ini nih enaknya gimana ya, ini kesalahan di mana ya. Kadang kita bisa minta bantuan ke tim kita buat masukan gitu buat oh ini enak iniin karena kadang modul kita itu bakal digunain oleh orang lain ya, yaitu salah satu tim kita ya. Mereka juga kadang perlu kita tanyain, kamu tuh inginnya seperti apa ya? Nah, jadi biar kita tuh flow-nya enak karena kita tahu permintaan kode yang kita buat. Jadi kode kita kan akan digunain orang lain juga yaitu salah satu tim kita. Jadi kita tahu dia maunya oh aku pingin kayak gini jadi tahu. Karena kadang nah di situ fungsinya nanti kita juga sebenarnya kalau benar di pengembangan ya kita akan membuat dokumentasi. Dokumentasi itu adalah penjelasan kode kita dari awal dari pembuat variabelnya itu apa aja, kemudian cara penggunaannya itu gimana. Itu tuh nanti penting banget kalau di benar-benar di pengembangan yang kompleks. Kalau di tim kita ini kayak kemungkinan yang perlu adalah tahu inputnya apa, outputnya apa, gitu aja sih. Jadi orang lain tahu mau gunain ini, oh aku pengen output yang ini. Oh output yang ini ternyata inputnya ini. Jadi orang lain bisa atau salah satu dari tim kita bisa makan dengan simpel aja. Nah, untuk bekerja dalam tim pastinya kita harus membuat perencanaan. Perencanaan itu karena kalau nggak ada perencanaan mungkin akan chaos. Jadi pertama kita akan membuat perencanaan di mana di sini nanti kemungkinan kita perencanaan membuat beberapa list fungsi apa yang akan kita gunain. Setelah itu siapa aja yang akan menghandle fungsi tersebut. Kemudian eh, pemberian nama fungsi juga ditentuin dari awal. Jadi fungsinya kita tahu nama fungsinya udah ditentuin semua secara kolektif. Oh ya, Oke, ada apa? nggak ada apa-apa. Oke, aku kira mau tanya. Ada yang tanyain dulu atau kamu penasaran gitu? Nggak. Apa?
Tapi ini sebenarnya kalau kamu bisa bekerja dalam tim ini, kemungkinan ini sebenarnya framework atau ya framework apa? Kamu tahu nggak ya framework? Cara Nggak kamu ada berpikir. nggak ada ini ya, nggak ada latihan kan? Ada nanti. Latihannya di kalau di PPT-nya nggak ada latihan. Tapi di soal yang nomor 2, kalau kamu buka di Algonova, nanti ada latihan Olimpiade gitu sih. Aduh, Kode juga. Tapi nanti kita bahas aja langsung kodenya. Simple kok. Oke, kita lanjut dulu. Perencanaan udah. Kemudian kita harus membuat aturan. Menentukan daftar tugas sudah. Dan kemudian menentukan siapa harus menyelesaikan. Tugas harus dipisahkan satu sama lain ya. Jadi siapa yang akan mengerjakan ini, pekerjaan ini, yang fungsi ini, siapa fungsi ini harus ditentuin. Dan terakhir juga menentukan siapa yang akan merakit semuanya jadi satu. Jadi kita bekerjanya nggak paralel. Kemungkinan misalnya ada 4 orang nih, 3 orang yang membuat fungsi. Jadi mungkin 3 orang ini akan bekerja paralel atau enggak paralel. Kita akan menunggu satu sama lain karena kita akan menggunakan fungsi fungsi dari tim kita, fungsi yang dibuat oleh tim kita maksudku. Jadi kita mungkin nggak paralel, menunggu dari tim lain selesai. Kemudian yang terakhir biasanya ada orang yang benar-benar merakit semuanya fungsinya menjadi satu, memanggil modul-modul yang sudah dibuat dari teman-teman kalian jadi satu. Kemudian untuk finalisasi, kemudian, nah penting juga untuk menentukan nama modul, fungsi dan variabel. Makanya di situ kita harus ada komentar setiap kodenya biar kita ketika baca, oh bagian blok ini fungsi ini tuh untuk buat ini, oh masukannya pingin ini dan ini. Kalau kita buat komentar kan tinggal pakai pagar, kemudian kita ketik aja bebas, eh, komentar yang untuk menunjukkan ini fungsinya namanya ini, variabelnya ini, penjelasan variabelnya ini, kemudian outputnya ini dan inputnya ini. Nah itu tuh udah cukup sebenarnya untuk dokumentasi penjelasan. Jadi kemungkinan besar kalau untuk proyek yang simple, kalau pakai komentar aja, komentarnya lebih panjang daripada kodenya. Kemungkinan besar gitu. Karena sangat penting untuk membuat jelas orang baca kode kita. Jadi orang baca penjelasan, oh udah ngerti, itu tuh tepat, itu bagus sih. Mereka nggak perlu mengoprek kodenya lebih dalam lagi, karena mereka tahu variabelnya apa, input apa, outputnya apa. Dah, itu cukup sih buat orang yang akan menggunakan modul kita atau fungsi yang kita buat. Di sini kita akan mengenal mind map. Mungkin kalau kamu SMA pernah diajarin guru mind map. Oh, dulu pernah, diajarin mind map dan itu, pernah, ah, pernah. ada yang tanya dulu. Nggak ada. Oke. Kalau mungkin kamu pernah belajar mind map nggak? Pernah, pernah. Pernah kan? Nah, itu kita pakai mind map. Mind mapnya di sini mungkin agak sedikit beda dengan mind map yang kalau kita belajar teori kan, biasanya kalau kita mengenal teori gitu mind mapnya beda lagi kan. Ini kalau mind map, Oh, tahu, tahu, tahu. nah mind map buat program kayaknya sedikit berbeda. Mind mapnya Ah, adalah bentuk-bentuknya harus sesuai gitu kan? eh, Iya, tahu, tahu. nah kayak sinap-sinap Flowchart ya? flowchart. Bukan ya? Bukan. Kan kemarin kan diagram flowchart tuh. Belum. Nah Bukan, ini bukan. beda tapi kalau map yang kita gunain hari ini itu mungkin nggak seribet mind map yang buat teori ya. Kalau menjelaskan teori, ini mind mapnya lebih. Misal nih aku sih contoh nih. Ada contoh nggak di sini? Nah ini ribet banget, ya ampun. Ini aku, nah ini lebih ribet sih. Nah ini aku contohin aja simpelnya. Misal buat program kalkulator ya. Tulis ini jelek. Sebenarnya map-mapnya sebenarnya diagram biasa sih, belum nggak bisa dibilang map-map secara
benar-benar. Tapi ini diam aja buat nunjukin, oh pertama app-nya ini yang kita membuat aplikasi ini. Kemudian isi dari mind map-nya ini fungsi apa aja? Fungsi kalkulatornya. Oke, contoh ini fungsi penambahan, kemudian perkalian, kemudian fungsi persen dan sebagainya. Jadi fungsinya ini dipisah-pisah gitu. Nah, setelah itu mungkin simpelnya adalah ketika udah kita menentukan fungsi-fungsi yang ini, kita menentukan juga siapa yang akan membuat. Simpelnya itu sih. Misalnya si membuat ini yang membuat si A, yang ini si B, dan ini si D. Simpelnya ini aja sih. Jadi menentukan apps-nya apa, kemudian menentukan isi fungsi dari setiap apps-nya, kemudian menentukan siapa yang akan membuat. Simpelnya ini. Tapi kalau lebih kompleksnya lagi, pasti ada penjelasannya lagi. Ada tujuan, tugasnya, tujuannya ngapain aja. Kemudian di tugas itu ditentuin juga nama modulnya, eksekutornya siapa. Ya, ini sebenarnya sama sih intinya. Bedanya ditulisnya kalau kita tadi nama fungsinya langsung, kalau di sini tugas yang diberikan. Contoh ini menulis simulator keyboard, kemudian ini menulis kuis ilmu komputer dan sebagainya. Ini lebih karena tadi tujuan kalau tadi contohnya di kartu lebih simpel, ini kayaknya lebih program yang lebih gede lagi. Tapi intinya masih sama, tentuin apps-nya, kemudian tentuin fungsinya, kemudian tentuin nama modul dan eksekutornya. Tambahnya cuma nama modulnya itu. Ada yang tanya dulu? Belum? Tentang mind map dan hackathon awal ini? Nggak ada sih. Oke. Jadi ini sebenarnya cuma pengetahuan umum sih. Oke, lanjut. Nah, keterampilan apa yang dilihat dalam program ini? Anda dapat menciptakan tugas apapun, program untuk menghitung waktu saat berlatih. Nah, ini contoh-contohnya sih. Bahkan permainan lelucon karena setiap orang terkadang butuh istirahat dan mainan tebak angka. Nah, ini ada contoh-contohnya. Dam virtual di bidang kecil memungkinkan pengembangan masa depan, pengembangan pemikiran logis. Kata-katanya aja udah sangat sulit untuk dipahami. Ini contoh program sih. Nah, ini tadi yang menghitung waktu saat penggunaan telah berlatih kan kita kemarin udah buat stopwatch, kemudian kita udah pernah buat perhitungan. Ya, kamu SMA buat kalkulator nggak sih? SMA SM kamu? Hmm, buat sih Python. Udah selesai. Udah. Nah, itu Tapi kan ya ada ini sih aku masih bingung apa. Aduh, aku lupa lagi namanya apa. apa bagian apa? Aduh, lupa lagi. Ditambahin apa gitu. Tapi aku pengen tahu sih itu kalkulatornya semua kamu buat fungsi dari satu blok kode atau kamu pisah-pisah kodenya? Satu blok sih kayaknya. Satu blok. Oke, berarti Saya apa ditambahin error handling gitu. Ntar deh aku kasih tahu dah. Ntar oh, apa yang kurang. oke. Aku malah penasaran sih. Nah, itu nanti sebenarnya ini proyek ini hackathon ini konsepnya bisa kamu gunain juga. eh Kadang ini kalau kita satu kode baris gitu ya, blok kode gitu ya. Itu tuh kadang ribetnya adalah kita akan ribet mencari bugnya karena kita harus scroll kode. Itu bikin mata kita sakit. Nah, mending nanti saran aku sih ini bisa digunain juga. Kamu setiap fungsinya kamu kelompokin jadi beberapa modul atau file.py. Jadi nanti ketika udah kamu kelompokin, nanti file PY-nya sangat mungkin ada beberapa file PY. Kemudian kamu gabungin jadi satu terakhir. Nah, itu nanti bisa juga. Nah, ini bisa jadi proyek kamu juga di kantor. Jadi mungkin setelah kalau proyek kalkulatormu di satu kode itu selesai, mungkin kamu bisa nyoba buat itu dipisah jadi beberapa modul dengan membagi-bagi itu jadi fungsi.
Nah, selain main map, dia nyaman menggunakan daftar periksa. Kita bisa buka daftar. Jadi list doang. List. Satu, dua, tiga. Jadi fungsi ini, fungsi satu, fungsi dua, fungsi tiga. Udah siap fungsinya apa aja. Kemudian dikasih nama modul. Nama modulnya. Kemudian juga dikasih koma nama yang membuat si A. Ini juga boleh. Jadi dibuat baris. Ini juga lebih simpel sebenarnya dalam penulisannya. Tapi intinya masih sama kayak mind map sebenarnya. Suara apa ini ya? Aku bingung. Bentar. Hmm, Ada suara itu dari mana? Bentar. Entah. Dari Oh, laptop. tadi nyala dari WA tadi. Oh, WA kamu. Oh, aku kira laptopku. Iya, Oke. lanjut dah. Oh, oke. Nah, ini prosedur kerjanya. Sebenarnya ini merangkum aja dari yang tadi dijelasin, yaitu tentukan fungsi apa aja, kemudian eksekutornya, siapa aja yang akan menggunakan, yang membuat, kemudian membuat daftar dari yang setelah kita tentukan nama fungsi sama eksekutornya, kita buat daftarnya. Kemudian juga eh, sebenarnya kita punya laboratorium yang di Algonova kalau kamu pernah buka. Jadi di laboratorium Algonova itu kita bisa menyimpan file kita. Kemudian eh, bisa karena kita udah nyimpen di laboratorium kita, jadi teman kita bisa langsung mengakses. Jadi kita nggak perlu WA, nggak perlu ngirim file PY kita via WA dan sebagainya. Kita bisa menyimpan di laboratorium kita dan biar kita yang Suaranya kayak robot dah. suara apa? Suara kakak kayak robot. Kok bisa ya? Iya, jangan coba dijauhin dah. Masih sama aja. Ya sebentar aku minum air dulu. Jadi apa? Mungkin ke laptopmu, Mbak. Agak itu kayaknya headsetnya udah. Biasanya kayak kayak serah-serah gitu kan. Kayaknya dari headsetnya udah. Headset Bagus, kakak. malah bagus nih suaranya kayak kayak Google gitu. Salin modul orang lain. Tuh, tuh. Enggak itu robotnya beda banget. Kayak bukan suara Mbah Google, bukan. Robot bener. Iya robot bener. Keren banget nih. Ada filter suaranya dong. Oke, kita abaikan dulu suara robotnya nggak apa-apa karena aku punya mikrofonnya cuma satu. Aduh. Oke, kemudian kita salin modul orang lain dan nanti ada yang terakhir ada yang bertugas untuk menjahit semua modul tersebut di satu modul dengan cara tinggal import nama modul, kemudian panggil fungsi yang diinginkan. Nah, iya. Bagian satu ngumpulin, bagian dua salin modul orang lain dan digabungin. Di sini juga ada timingnya. Kalau timing di sini paling sejam doang. Dari awal membuat tanah dan mengkode sejam doang. Oke. Oke. Bisa lanjut ke... Bentar. Sampai sini ngapain? Lah bedanya apa ini sama ini? Oh, oke. Sekarang boleh lanjut. Bentar lanjut atau... Oke lanjut aja dulu. Di Algonova, kamu bisa buka Algonovanya. Coba dicek aja itu kayak yang di awal itu buat mind map sama list. Halo, kamu masih di situ kan? Jangan ditinggal lagi loh.
Oke, udah. Oh sorry, belum aku multiply tadi. Kamu tuh di rumah atau di itu sih? Di Domentory? Dormitory di mana? Lele, pesantren bukan kan? Apa ya bahasa Indonesia ya? Pondok. Pondok. Nah, itu ada nggak sih? Kalau SMA SM kamu biasanya kan Kagak ada. nggak ada. Oh, berangkat pulang berarti ya? Iya. Ada kayak bener-bener yang full 24 jam di sekolahan gitu. Coba mic-nya didiemin aja dah kayak dikalungin aja kayak biasa nggak usah di itu. Kayak robot. Oke. Oke. Soalnya beberapa orang kalau nggak gue degetin katanya kak kurang jelas. Coba videoin ya. Apanya? Aduh dulu. Ini Coba udah video. aku rekam. Ya udah. Jadi besok bisa aku cek deh. Suara robotnya apakah benar nih suara robot nih. Hmm, Coba buka dulu Agunova kita yang 12. sabar. Oke. Aku buka Google dulu. Udah. Hmm. Terus salah. Itu dulu dulu dah. Nggak apa. Nah, 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 padahal Nomor satu dulu. Satu tuh nggak ada apa-apa sih. Cuma materinya sama. Ini bisa kamu buat mind mapnya. Kamu klik plus, nanti tambah kotak baru lagi. oh ini praktek ya? Hmm, Ini jadi buat apa? buat mind map. Coba kamu klik ini elemennya. Yang nomor satu dulu aja. Enggak, Oh, jadi ini contohnya itu kayak buat apa gitu elemen baru. yang mind map doang. Jadi nanti ini kotak, kemudian kamu buat kotak lagi, kemudian kotak lagi, kemudian kotaknya lagi bercabang-cabang gitu buat mind map. Hmm, ini private kan? Private boleh. Jadi bisa kamu buatin di proyek sekolah kamu juga boleh. Nanti bisa disimpan di sini. Hmm, Selain itu juga ada nah, list juga ada. ini bentuk-bentuknya cuman nggak ada lagi ya? Kotak doang. Oh, gitu. Ini kayak bisa ditambah plus lagi dari sini. Jadi dia bercabang lagi gitu. Nah, gitu. Jadi ini bisa buat bikin proyek kamu di sekolah. Masih main kamu? Halo, masih main Roblox? Wah, Masih main Roblox? masih? Wah, aku belum tahu sih serunya apa sih. Hmm. Soalnya ya begitulah. Tapi banyak anak-anak yang suka itu. Bahkan ada konser juga. Lah. Kalau kalau aku silang hilang tuh dengan Facebook. Nah, contohnya itu. Jadi ada login, fungsi login isinya dengan Google, dengan Facebook. Ini bisa nggak sih kayak langsung nyambung gitu ke sini? Gak bisa ini. Ya elah, Bisa. ya elah ini mah ya beda banget kalau Vikim, Ya itu mah. Vikim. Jadi dia ada bentuk sendiri terus habis itu bisa satuin gitu loh. Jadi gini bercabang gini masuk lagi gitu kan. Ya, Ini mah Git nanti. Mungkin lanjut aja yang list ini. terus ini dipindahin cuman ya, Nggak ada yang spesial sebenarnya. Ini
terbatas. Paling cuma digedein kecilin doang nih. Hmm. Ini aku bikin website ngasal aja gitu. Boleh. Udah, Udah. Lanjut yang ini, list. Simpan nih, klik simpan. Ah, hilang nggak? Klik kagak. simpan. Checklist coba. Nggak hilang juga. Ya. Hmm. Nah, ini nambah daftar cuma klik doang nih. Tambah ini plus nih. Nah, itu. Nanti kalau udah, misalnya kamu tulis nih, kamu klik nanti biasanya dia terklik aja. Apa, apa ini? Nah, nambahin aja klik, tambahin dua lagi. Jadi nanti ketika kamu klik ini, ketika tugasnya udah selesai, dia kecoret gitu. Ya, terus habis itu apa? Oh, Oh gitu doang. Nambah-nambahin. Jadi ini fungsi selain yang tadi, mind map tadi. Ini list. Dengan cara list juga bisa. Jadi kamu harus sama. enggak. Cuma sebenarnya em, bebas. Kamu mau gunain ini atau ini, salah satunya boleh. Ini buat bantu kamu aja. Ini yang lanjutan dari webnya sih. Ini lanjutan dari APK-nya sih. Ini kalau kamu belum, misalnya kalau belum kamu selesaiin kan, jadi jangan di checklist dulu. Checklist itu ketika kamu udah menyelesaikan itu. Jadi kalau belum diselesaikan di checklist dulu. Oh, ini udah. Ini bisa. Apa? Nah, ini kalau belum diselesaikan jangan diklik. Itu sharing kita. Fungsinya itu. Kalau udah diselesaikan, bisa dia klik checklist hijau. Itu bisa dikembangin lagi nanti. Bisa di save dan lanjut. Bisa itu belum. Hmm. Hmm. Udah. Tapi aku nggak simpen. Hmm, Lupa. Aduh, bisa sih. bisa nanti diulang. Oke. Nah, mau materi dulu atau lanjut ngerjain? Materi lanjutannya adalah membuka hackathon sih.
yang di Algonova. Ini apa? Itu tugas yang nomor duanya. Oh, itu nanti yang ngecek kakak apa siapa? Yang Kalau yang ini satu. otomatis deh. Enggak, yang satu, yang ini tugas tadi, yang ini Oh loh. itu yang tugas awal tadi. Itu nggak perlu aku cek sih. Karena itu nggak submit kan. Itu sebenarnya itu untuk membantu kamu ngerjain proyek aja. Jadi nggak nggak wajib banget untuk menggunakan dua-duanya. Oh, Nah ini yang men- ini otomatis. Langsung aja nggak apa-apa sih. menampilkan teks dihasilkan. Jika random itu apa? Random. Oh, Landing itu ngeluarin angka random. Jadi 1, sama 2 berarti ngeluarinnya oh, 1 sampai 2. oh. Hmm, Nah hasilnya adalah ya, apa? Hasilnya yang ini. apa ya? Jika program menemukan kesalahan, masukkan kata kesalahan di bidang. Program akan ini teks yang dihasilkan karena harus Ini sama besar di kecilnya. P-nya besar kan? harus sama. Karena kan ini hasil ini nih kalau menampilkan kesalahan. Yang ini kan salahnya. Mm-mm. Kalau salah berarti bawahnya nggak dijalan. Iya. Waduh, Nah ini simpel sih, lebih simpel lagi itu apa ini itu? Itu tuh buat fungsi geolocation, kemudian minta input X1, Y1 dan sebagainya. Nah ini kodenya kayak gini, simpel banget kok. Udah aku share di Zoom chat. Jadi buat fungsi geolocation, masukin nama parameternya, kemudian masukin print rounded-nya, selesai. input X1 tab B C D gini. Oh bukan, yang input ini nanti kan input ini kan nanti minta dari pengguna kan, jadi hapus saja A, B, D ini. Udah aku chat Zoom, coba cek. Cek Zoom, udah aku kirim chat contohnya. Oh, oh jadi yang atas tulis dulu. Tulis fungsinya dulu. Ini cuma buat simpen variabel input Ah, dari oke. pengguna aja. Ada. Duh, ini banyak banget. Nah, itu rumusnya buat dapat Kan? lokasinya. Waduh, ini berarti dihapus dulu. Nggak usah, yang bawah nggak usah. Enggak, ini nyambung. Nggak nyambung. Itu print sama baris kedua Oh itu iya iya sebenarnya iya iya. kurang panjang Oke. kan.
makanya dia di bawahnya. Oh iya ya. Oh iya. Oh, aku beda ya. Nah, sini aja, di copy aja. Udah nyerah loh. Ini ditulis aja manual, nggak apa-apa. Biar kalian kalau Enggak, kalian ini kurungnya lebih banyak gitu daripada. ya emang gitu. Sekarang kurung dalam kurung gitu. Jadi kan kalau di matematika yang dikurung kan dikerjain dulu tuh. Nah, kita pakai kurung itu buat di perhitungannya kita kerjain dulu baru Ini kita. kalkulator. Iya, iya kayak ini bukan Pantesan. kalkulator sih. Intinya dia yang dikurung dulu ini yang dikurung dulu Oh, dikerjain habis itu baru dipangkat. Kemudian yang ini yang kurung oh dulu habis itu alah. dipangkat. Kemudian baru dia dipangkat kurung yang ini dibuat ngurung ini pangkat lagi, kemudian dirondet jadi dua. Hmm. Ini round ini variabel. Fungsi rondet itu fungsi untuk dia membulatkan. Jadi fungsinya adalah round, Hmm. kemudian kurung, kemudian angka yang mau dibulatin, kemudian koma. Ya, angka duanya itu adalah berapa digit di belakang komanya. Kalau dua berarti dia dua digit di belakang koma. Bintangnya buat apa? Bintang dua, bintang satu buat kali, kalau bintang dua itu buat pangkat. Jadi X2 minus X1 kemudian dipangkat 2. Duanya juga, ah gitu lah. Tambah.
Setelah yang ini diselesaikan, kemudian dipangkat lagi di akar. Kalau pangkat setengah itu kan di akar. Kemudian koma 2. Setelah yang biru kayaknya. Udah deh. Coba Udah lihat. deh. Udah, Bawahnya udah selesai tuh. Gramatikal S1 Y1 ini paling bawah enggak? Udah itu ditulis tuh. Di situ udah tertulis kan. Yang ini. Oh, ya udah. Coba kamu jalanin masukin angka sesuai dengan ini 0011. Nol, nol, satu. Ceng ceng. Tumben guys Bonus paling nih. tulang ya. Nah, ini tugas bonus. Ini juga tugas bonus. Harus Hmm. diselesaikan. Nggak harus sih. Kamu bisa lompat ke 3, 4, 5 juga bisa. Kalau kamu mau, ini aku share aja deh nomor 3 dan 4. Jadi kamu bisa ngerjain langsung. Ya, web, WA kirim ya yang nomor 3 dan 4. Limanya enggak? Limanya 3, 4, 5 ini cuma survei doang kok. Yang tambahan cuma 3 dan 4. Aku share aja. Biasa saja topiknya tidak relevan. Boleh, seperti itu. Ya ini udah ada di WA. Yang udah aku kirim saya ntar. Ada dua cara. Oh, satu cara aja ya. Nanti kamu bingung mau pakai. Yang itu nomor tiganya. Kemudian nanti coba lagi loh kalau bisa kalau mau. Lah ini kayak gini beda. Hmm? Oh, Jadi ini nomor tiga. 3 ini. Oh, Yang ini. tiga ini. Nah, sorry. Oh, Ini kan tambahan. ya udah copy langsung ya. Aduh, cuman di record ya. Nggak apa-apa juga. Nah, ter Ya, yang apa kak? Ya nggak apa-apa. Kamu mau nggak dilihat orang ngopi? Sebenarnya kopi itu menurutku nggak apa-apa ya. Tapi harusnya punya terus kesadaran diri buat ditulis sendiri atau enggak misalnya kejar waktu nih kita daripada ya udahlah ngejar waktu aku. ya Dari tadi udah maksudku gini 8:21. Udah 8:21 nih. sebenarnya karena aku kirim di WhatsApp itu sebenarnya nggak harus dikerjain sekarang kan kamu bisa nanti ngerjain lagi setelah ini jadi kamu bisa kode Cuman lagi aku lupa. kan mungkin di WhatsApp. Ya udah. Nah itu nanti kamu bisa nyoba lagi kamu bisa main-main lagi dicoba lagi aja itu nomor Astagfirullah. tiganya nomor empatnya ini nih aku kasih yang Hmm. lebih simple. Oke, nah terakhir nih, bentar, ada materi dikit banget. Sebenarnya cuma untuk, Tapi penting. hmm, mungkin penting ya. Nah, tadi kan kita ada dua prosedur kerja tuh, bagian satu dan bagian bagian satu itu menentukan fungsinya apa aja, menentukan eksekutor fungsinya, kemudian mengupload di laboratorium. Kemudian bagian dua adalah menyalin modul di laboratorium teman kita. Kemudian kita ada yang bagian yang menggabungkan semua modul jadi satu. Nah, ini sebenarnya cara aja untuk mengakses laboratorium kita. Klik kelas saya, kemudian proyek pattern yang di bagian depannya disalin. Ah, ini makin lama pakai kayak robot tuh. Ya, ini paling dekat nih. Oh, 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 oh.
Jadi sebenarnya buka aja sih The Hall of Fame, itu tuh bisa membuka proyek teman kita, dan di situ kamu kalau Ntar explore, dilihat gak? Copyright, ntar dilihat gak? kalau kamu bagiin dilihat, tapi kamu bisa ngeliat temanmu. Kalau kamu nggak Oh, bagi nggak kelihatan kok. terus terus ini apa? Nah, desainnya ini pakai CSS. Yang mana? Ya, desainnya itu pakai CSS. Ya, ini, oh ada juga di kelas di kelas Algonova itu ada front end juga. Jadi ada yang pakai CSS sama HTML. Tapi kelas kita nggak. Ini cuma gambar biasa ini. Mereka belum pakai CSS. Kalau kamu buka programnya, misal kamu buka di The Hall of Fame, kamu explore aja itu Coba, coba, fish coba, 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 front. coba. Coba. Gimana, gimana? Coba. Ntar, ini lihat ini dulu aja. Diklik aja The Hall of Fame. Nah ini contoh. Jika diklik, bisa dilihat. Lah, oh, Itu doang. oh. Coba deh Ini. kamu harus Ntar dilihat gak? lihat apa? Enggak, di ini. Oh, lihat teman kamu. Enggak dilihat sama yang punya. Enggak. Ini klik pattern nih. Kalau kamu anu pattern. Tapi ada Python. Nah ini kamu bisa nyontek program-program yang lain. Terus ini apa? Ini cuma buat peringatan doang. Nah, ketika kamu klik dia bisa masukin nama. Udah. Jadi Nama proyek mak proyek-proyek kamu bisa dimasukin di sini sebenarnya. info. Contoh, HP Jadi lagi contoh. nama pasaran biasa. VIP. VIP. Maaf kata ini tidak masuknya. Ini dia buat simpel. Nah, ini untuk melihat orang lain di Hall of Fame. Nah, untuk membuat laboratorium, klik laboratorium. Terus Ya, proyek aja nih. Ini yang kemarin kamu kan nyimpen tuh, nyimpan support rules, nyimpan modul, ya kan? Ternyata disimpan di otomatis di sini. Kamu hah? bisa edit di sini juga. Dilihat terus di share. Share-nya sebentar lihat. Bas. Waduh. Kayaknya ada yang share sendiri deh. Nggak ada yang lihat juga. Terus ini Nol nggak nol. bisa. Waduh, error nih. Yang nggak ada programnya. Programnya nggak ada. Coba kamu ini klik buat proyek. Nggak, ini Nama. edit juga bisa. Nah ini kan Oh, kemarin yang support rules ini kamu save yang kemarin. Ini kalian belum bisa deh. belum di save ya? Makanya nggak kelihatan kan? Atau nggak Bentar. buat proyek baru aja lagi. Spot rules. Oke. Buat proyek baru juga boleh. Oh, Ya udah. udah capek. Ya udahlah. Oke, kalau sudah, Oh iya, ini proyek mana sih? Aku lupa nomor berapa. Yang ini. nggak tahu ya. Aku lupa juga. Ya, ntar. Ya elah. Ini nih klik ini bisa nggak? Yang di pojok putih ini. Yang ini. Oh, nggak bisa. Itu Stock Rules. Lupa aku. Kayak sebelum ini deh. Atau enggak buat proyek lagi nih. Buat proyek. Ya udah. Aku nanti aja ah. Capek aku udah mau 30 nih. Oke. Kalau sudah hari ini, aku rangkum aja. Hari ini kita belajar hackathon. Jadi Ini kita, dapat poinnya gimana? oh, buka kamu bisa nggak coba? Buku tokomu udah bisa buka belum? Nih, toko nih. Ah, terus ini Oh, ngapain? ini ada koin shop. Jadi Bisa Netflix lagi. iya bisa Netflix, ada Roblox juga kayaknya. Ada ini. Tengah. Iya. Jadi kamu Netflix 10.000 dong. Mahal banget. Ini nanti Waduh. sebenarnya yang isi aku sih.
Jadi setiap kamu datang, misalnya kamu datang tepat waktu, ngerjain tugas dengan full, Bisa terus nggak minta secara berbayar? nggak bisa lah. Kamu pengen dapat gede ada syaratnya. Gede itu adalah kalau kamu juara. Hah? Kalau dapat Juara emas, apapun itu juara di kode sih, di kode. Misal kamu ikut lomba gitu, terus apa? kamu bilang aku juara nih satu gitu, no. Berarti bukti itu nanti aku tambahin kamu dapat sampai ratusan koin. Rata-rata sih 10, 20, 30 gitu buat kehadiran doang ya, di luar prestasi. Kalau prestasi dapatnya 300, 500. Aduh. Hari ini aku rangkum ya. Hari ini kita udah belajar hackathon, yaitu kita membuat tim. Ini apa? Ini apa ini? Wow. Ini explore, kamu bisa explore punya teman kamu lain. Ya ini. Iya, aku kenapa ini? Ada yang tahu ini? Oh, ini orang lagi bahas aja sih. Kamu bisa komen-komen nih, banyak yang komen juga kan. 135 nih yang komen. Kali-kali. Ya nanti ya. Apa dah? Iseng-iseng aja orang. Roblox juga ada tuh. Tapi yang nggak tahu sih gamenya ngapain tuh. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Stop, stop. aku rangkum hari ini buat kita udah belajar hackathon, udah mengenal cara membuat tim. Kemudian kita bagi caranya adalah membagi tim berdasarkan fungsi yang ingin kita buat apa aja. Kita bisa buat list atau enggak mind map. Jadi kita bagi fungsinya apa aja, kemudian eksekutornya siapa aja, dan nama modulnya. Dan terakhir juga tentuin siapa yang akan menggabungin semua modul itu jadi satu. Kemudian kita juga udah mengenal laboratorium, kita bisa buat proyek. Kita juga bisa melihat proyek teman kita di Hall of Fame teman kita. Jadi kita ketika kita bagi jadi beberapa tim, kita ambil fungsi yang ada dari tim kita download di Hall of Fame tadi, kemudian kita gabung jadi satu. Oke, ada yang tanya dulu setelah kita tutup belum hari ini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada Oh, eh, apa oh iya aku mau nanya lupa. Apa? Cara ikut lombanya gimana? lomba yang mana? Oh, Itu. hackathon itu yang mana dulu nih? Yang dapat hadiah koin. Itu yang. Ya, Oh, nanya aja. oke. Kemarin kan aku udah nawarin tuh ada lomba kan. Kamu bilangnya ini wajib nggak? Nah itu salah lombanya yang di internet. Oh, jadi ini kakak daftarin gitu kan? Hmm. Ada juga Iya, iya, lomba iya. yang di luar Algonova. Jadi ketika kamu lomba apa gitu, bahkan di sekolahmu mungkin kamu ikut lomba, terus kamu juara 1, 2, 3, kamu laporan ke kakak nih. Nih, kak aku menang lomba di lomba ini. Wis. Nah itu bisa, tapi dapat gede. Wis. Gila. Kalau Keren, keren, keren. di luar prestasi Mau biasanya ngadain cuma lomba. kehadiran, kedisiplinan, dan berani tanya itu nanti juga dapat poin. Hah? Iya, aku Iya, kehadirannya telat dikit sih. ya oke. Menurutku masih karena masih dalam 5 sampai 10 menit itu termasuk udah tepat. Jadi masih dapat poin. Cuman Sama apa? kurangnya PR doang nih, nggak pernah dikerjain. Nah itu. Padahal itu demi kebaikan. Oke, kalau sudah nggak ada ditanyakan, tadi ditutup untuk kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semoga sekolahnya masih lancar karena semoga besok keadaan kondusif di mana-mana kondusif, nggak ada kerusuhan lagi biar kita bisa berkehidupan dengan seperti biasanya. Oke, aku tutup. Bye bye, Ulum. Wassalamualaikum. Terima kasih. Belum salam.